Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, ketika kita menyimak kejadian-kejadian yang terjadi di negeri kita di pertengahan tahun 2025 ini, akhirnya terjawab sudahlah banyak pertanyaan terkait dengan kebijakan strategis Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, ketika beberapa bulan yang lalu ya teman-teman, beliau memerintahkan prajurit TNI bahkan dengan kendaraan berat seperti Panser untuk menjaga institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Agung. Waktu itu banyak yang bertanya-tanya gitu kan, apa yang sebetulnya terjadi gitu kan, sehingga banyak para netizen membicarakan, bahkan para pakar politik ataupun pakar hukum membicarakan itu ada apakah gerangan gitu yang terjadi gitu, sampai demikian urgennya sampai di beberapa stasiun televisi memberitakan sampai ada panser segala yang menjaga Kejaksaan Agung. Akhirnya waktu berlalu, pertanyaan itu sepertinya agak begitu sepertinya dilupakan orang ya teman-teman. Saya sendiri hampir lupa, tapi kemudian kalau menyimak beberapa bulan ini, akhirnya baru ngerti lah ternyata Pak Prabowo ini memang visinya jauh ya teman-teman, nggak seperti yang banyak orang perkirakan. Karena ketika kemudian ada kemudian beberapa staf atau oknum pegawai di Kemenkomdigi yang kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung, oleh tim kejaksaan terkait dengan keterlibatan mereka sebagai backing judol gitu kan, menyusul kemudian di dugaan kasus korupsi di Kementerian Pendidikan terkait pengadaan laptop yang korupsinya itu fantastis ya, yang kita juga nggak ngerti sampai sekarang kenapa sepertinya KPK belum menetapkan tersangkanya. Ini di Kementerian Pendidikan. Lanjut lagi kemudian beberapa waktu berselang di Kemenak ya, terkait dengan dugaan korupsi ya, kasus korupsi di kuota haji tahun 2024. Yang kuota hajinya itu kemarin kita di tahun 2024 mendapatkan tambahan 20.000 ya kuota haji, yang sebetulnya pembagiannya adalah kemudian 92% untuk haji yang reguler buat orang-orang yang memang kemudian sudah mendaftar lama, ngantri lama untuk berhaji, yang bahkan antriannya sampai puluhan tahun, dan kemudian baru 8%-nya itu untuk ONH Plus, program khusus ya gitu kan. Yang ONH Plus ini dapatnya cuma 8%, artinya sekitar 1.600-an. Tapi ternyata kemudian di Kemenak kemudian ada SK yang pembagian kuotanya itu 50%, 50-50, artinya 10.000, nggak sampai di situ gitu kan. Kemudian ternyata ketika KPK menyelidiki, ada fee ya dari biro-biro haji per paket itu per orang bisa nyampe antara 40 juta sampai 100 juta, yang kemudian kerugian negara ketika dihitung itu hampir 1 T teman-teman. Ngeri gak itu teman-teman? Dan kemudian nyusul lagi belum lama ini kemudian KPK bergerak juga, akhirnya memang ini nangkap ini ya, kabarnya ini lagi OTT ya, OTT angkat tangan terhadap wamen di Kemendak. Ini masih belum ada tersangkanya, masih dugaan kasus pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengajukan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja yang merupakan syarat utama ya untuk perusahaan yang bergerak di pembangunan gedung-gedung segala macam proyek-proyek gitu kan. Ini K3 ini penting sekali, vital sekali. Yang kemudian yang mengagetkan lagi kemudian kemarin tim KPK menyita ya berapa motor-motor mewah, mobil-mobil mewah. Ini bikin kita geleng-geleng kepala karena ternyata bahkan di sekelilingnya Pak Prabowo ini ternyata ada oknum-oknum yang memang kemudian ya pastinya bikin malu lah kalau memang betul-betul dugaannya itu betul, terbukti betul. Ini kan gimana gitu kan, ketika Pak Prabowo betul-betul berjuang seakan-akan sendirian, ini banyak kasus-kasusnya. Tapi kita lihat positif ini ya teman-teman, kasus yang di Kemendagri, yang di Kemendikbud, dan kemudian yang di Kemenak ini kan terjadinya di era sebelum Pak Prabowo Subianto. Ini menunjukkan memang warisannya itu bukan cuma warisan hutang, warisan masalah-masalah seperti ini yang memang sekarang mulai dibersihkan ini Pak, di bawah komandonya Pak Prabowo. Dan memang ini programnya
langkahnya strategis sekali ya, ketika kemudian dulu ketika di Kolombia, presiden Kolombia itu kemudian memang kemudian ingin menghabisi kartel narkoba di Kolombia, dia kerjasamanya lah kemudian dengan angkatan bersenjata dan juga kejaksaan, juga dengan kepolisian gitu kan. Dan ini memang saat ini memang lagi dilaksanakan oleh Pak Prabowo, dan gambarkan ketika kemarin ada OTT bahkan wamen, walaupun masih dalam dugaan, artinya di sini kemudian memang nggak ada tebang pilih ya. Bahkan orang-orang yang di sekitarnya Pak Prabowo ketika bermasalah sudah diingatkan Pak Prabowo ya tetap ditebas juga pasti gitu kan. Yang memang kita harapkan adalah saat ini adalah efek jerahnya kurang ya, gimana dari masa awal berdirinya KPK hingga saat ini malah bukannya tertekan, angkanya tambah membabi buta, tambah menyerang segala lini. Bayangkan sampai kemudian di urusan ibadah segala kan. Memang mungkin kelemahannya salah satunya adalah efek jerah. Efek jerah itu kan kadang-kadang orang wah hukumannya nggak berat, nanti di itu juga dapat remisi. Nah, ini memang kedepannya kita berharap kepada wakil-wakil rakyat kita yang tergabung dalam partai politik dan juga dari eksekutifnya, pelaksana pemerintahan untuk kemudian merumuskan sebuah undang-undang yang memang kemudian betul-betul memberikan efek jerah. Ini kayaknya nggak pada jerah ya, gitu kan. Gimana kemarin banyak kasus-kasus yang diungkap kejaksaan dan juga kemudian dari KPK, tapi ini terus saja gitu kan. Dan ini memang kemudian orang-orang, malah justru orang-orang yang ada di sekitaran Pak Prabowo. Dan memang ini gambarkan bahwasanya Pak Prabowo nggak main-main gitu kan. Apa yang diungkapkan nggak main-main, walaupun tugasnya berat, karena memang kemudian pasti juga nanti kalau kita sebagai warga masyarakat tentunya senang ya melihat berita ini, ketika keadilan hukum ini mau ditegakkan setegak-tegaknya oleh Pak Prabowo. Tapi memang di lain sisi pasti kan ada oknum-oknum juga yang dapat rezekinya dari situ gitu kan, dari hal-hal yang memang terkait dengan korupsi, pastinya juga tidak suka, dan pastinya mereka akan memberikan perlawanan walaupun nggak berani secara terang-terangan. Pastinya mereka akan membuat konspirasi, dan tentunya sebagai warga dan elemen masyarakat yang bisa kita bantu paling tidak lewat media sosial memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Ini sebuah perjuangan yang paling minimal ya, yang menunjukkan bahwasannya kita ada masih pedulian kita kepada negeri kita ini, dikala memang orang saat ini memang udah nggak peduli lagi, urusannya masing-masing yang diurusin gitu kan. Ini betul-betul harapan kita mulai tumbuh ya tiranya Pak Prabowo, dan moga-moga dari kasus-kasus yang sudah mulai kemarin diperiksa baik oleh kejaksaan, oleh KPK, nggak kemudian berjalan di tempat, karena memang kemudian di Kemenak dan kemudian di beberapa di Kemen ini kan memang belum ada tersangkanya, yang kemudian malah jadi tanda tanya di publik. Semoga kedepannya memang kemudian cepat kemudian ditentukan tersangkanya gitu kan, dan kemudian dipidana seberat-beratnya tuduhannya gitu kan. Karena ini dikala negara lagi sulit, memang malah orang-orang ini mengail di atas penderitaan rakyat gitu, mengambil keuntungan, berjoget-joget, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Korupsi ketika warganya, rakyatnya lagi kesulitan. Bahkan mereka itu kan memang notabene penghasilannya udah besar ya gitu kan, penghasilannya sudah besar, bukan cuma kemudian dari gajinya, komisinya segala macam. Ternyata memang masih haus, kurang terus gitu kan. Segala cara dilakukan untuk memperkaya pribadi mereka dan kelompok-kelompok mereka. Ini harapan kita dengan kasus-kasus ini kemudian mulai ada tersangkanya, nanti ditetapkan. Kita wajib betul-betul, kalau kita masih peduli sama negeri kita dukung Pak Prabowo dengan sepenuh hati. Itu aja teman-teman. Kalau teman-teman punya analisa terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di pertengahan tahun 2025 ini, monggo silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Yuk, salam seduluran.